Gak ada suaranya, Mas. Suaranya nggak ada, Pak. Hilang. Oh, hilang. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Baru mau. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Masih 15 orang, Pak Supriyanto. Oke. Tidak apa-apa, dimulai aja, Pak. Oke, karena waktu sudah jam 8:10 tempat kami. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Berkenan kita mengikuti diklat daring untuk sesi live session yang keempat, live session yang terakhir. Terima kasih atas keberadaan Bapak dan Ibu di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, harapan kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pengampu, Bapak Dr. Andes Supriyanto MT, marilah kita berdoa Bapak dan Ibu supaya kegiatan kita lancar sampai dengan nantinya, sampai dengan hari Jumat tanggal 16 nanti menyesuaikan terkait dengan kegiatan informasi-informasi yang lain. Marilah kita berdoa Bapak dan Ibu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas berkenan hadir di joint meeting ini. Waktu dan tempat kami sampaikan, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pengampu, Bapak Dr. Andes Supriyanto MT. Disilakan Pak. Ini matur nuwun Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi bahwa minggu ini atau pada sesi ini, sesi keempat dan minggu yang terakhir, ini mendekati finish. Jadi kalau seorang pembalap itu mendekati finish itu pol gaspol, apa malah lemes mendekati finish. Iya. Harapan saya Ibu dan Bapak tetap semangat, tetap sehat, tetap senyum, tetap energik, dan kita akan berdiskusi, sharing pengalaman. Untuk materi di sesi 4 ini adalah pengalamatan jaringan. Saya share dulu materinya. Oke.
Sudah kelihatan Bapak dan Ibu jempolnya atau komennya? Oke. Oke, saya zoom aja biar gede. Oke. Merancang pengelamatan jaringan Ibu dan Bapak di dalam aturan di komunikasi dengan internet, salah satunya atau protokolnya adalah harus mempunyai alamat. Ya, alamat ini ada aturan-aturannya, nanti kita bahas. Sebagaimana kita kirim surat atau lewat email, baik itu email atau surat lewat pos, maka harus ada alamat pengirim dan alamat yang dituju. Dan aturannya seperti pos itu yang dikirim tidak boleh barang-barang yang kimia, kemudian makanan cepat busuk dan seterusnya. Itu sama dengan di paket data di di jaringan. Ya, oke. Dan juga diantaranya harus ada alamat ini ada aturannya. Tidak boleh alamat palsu. Nah, begitu kata Ayu Ting Ting. Ya, oke, next. Belum gerak-gerak. Oke. Acuan standar kompetensi kerja sebagaimana di bawah diklat ini mengacu ke SKKNI. Ini ada 3 elemen. Ada 3 kompetensi, elemen kompetensi. Mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Jadi nanti sistem operasi apa saja yang bisa dipergunakan di jaringan. Kemudian kita bisa merancang memilih yang mana. Membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. Alamat jaringan ini kita bisa setting nanti berdasarkan kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, ya, dan seterusnya. Tidak ada kelas AB karena AB itu golongan darah. Ya. Berikutnya mendokumentasikan pengelamatan jaringan. Jadi dari perencanaan kemudian didokumentasikan. Kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan identifikasi sistem operasi, ini sistem operasi yang berjalan di jaringan diidentifikasi, informasi cara menginstal dan mengkonfigurasi jaringan pada sistem operasi dipakai dikumpulkan. Cara menginstal artinya nanti ada panduan cara menginstalnya, biasa masukkan nek dan seterusnya, ya gitu. Ya. Kemudian membagi alamat jaringan, jumlah node atau host jaringan ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi nanti satu kelas atau untuk ruangan lab, itu node-nya berapa, sesuaikan kebutuhan. Siswanya 36 peserta kah, 40 kah, 1 meja guru, 1 teknisi, dan sebagainya. Nanti disesuaikan hostnya, kemudian menentukan alamat jaringannya. Kelas atau segmen alamat jaringan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah node host jaringan. Di segmentasi artinya tidak dalam suatu misalnya ada 60 host, 60 peserta dijadikan satu, mungkin harus dipisahkan supaya informasi dari jaringan itu terjaga. Node atau perangkat jaringan diberi alamat jaringan. Ini tadi yang sampaikan bahwa salah satu protokolnya pemberian alamat jaringan. Kemudian tidak boleh sama alamat jaringannya. Ya, ini ada Pak Pos bawa uang 10 juta, mau dialamatkan ke Jalan Teluk Mandar nomor 10, di sebelah sana kok ada juga Teluk Mandar nomor 10. Akhirnya Pak Posnya balik lagi dikembalikan ke pengirim awalnya tadi. Sama dengan jaringan, Ibu dan Bapak. Kalau ada alamat jaringan yang sama, maka akan muncul kotak dialog IP konflik. Artinya tidak diperbolehkan. Ada lebih dari 1 atau 2 IP yang sama. Alamat masing-masing node atau perangkat jaringan dicatat dokumentasi. Dokumentasi pengelamatan jaringan dibuat, artinya ini berhubungan dengan dokumentasi apa-apa yang sudah dilakukan tadi. Berikutnya, tujuan khusus
Mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan meliputi kegiatan identifikasi sistem operasi pada jaringan dan mengumpulkan informasi bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi pada sistem operasi. Di poin ini tujuan khususnya berhubungan dengan sistem operasi, bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasikan. Kemudian membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan yang meliputi kegiatan menentukan jumlah node host berdasarkan kebutuhan pengguna, menentukan kelas atau segmen alamat jaringan berdasarkan besarnya jumlah node atau host, memberi alamat jaringan pada node atau perangkat jaringan. Nah, artinya di sini core-nya adalah membagi alamat jaringan, menentukan hostnya, jumlah penggunanya, baru segmentasi dan memberikan alamat jaringan sesuai kebutuhan. Oke, berikutnya dokumentasi apa-apa yang dilakukan di langkah 1-2 tadi atau di tujuan khusus 1-2 yang meliputi mencatat alamat node dan perangkat jaringan, mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Hanya secara keseluruhan kegiatan untuk pemberian alamat jaringan tadi dari perencanaan itu didokumentasikan. Oke, di pendahuluan sebagaimana diketahui ini adalah menggunakan IP versi 4, ada 192.168.1 itu adalah network ID untuk network, kemudian 34 itu ada host ID. Ketika dulu saya belajar tentang IP address ini kok alamat kok 192 terus ini ya. Gimana kalau saya coba ganti 100, 200, 300, 400. Boleh enggak Ibu dan Bapak? Ada yang jawab? Kalau saya ganti 100, 200, 300, 400, boleh enggak? Alamatnya? Tidak bisa. Oke. Ya, sudah lebih ini aturannya. Oke. Nah, mengidentifikasi sistem operasi ini dari tujuan khusus yang pertama tadi. Oke. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolah kata, browser web, dan sebagainya. Ketika PC atau komputer dirakit, Ibu dan Bapak belum bisa mengoperasikan, maka harus diinstal perangkat lunak, yaitu sistem operasi. Baru nanti untuk menjalankan program itu diinstal software aplikasi, ya. Mau diperuntukkan untuk apa itu PC-nya? Pengolah kata atau Office atau browser web dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem operasi merupakan penghubung atau interface antara user dan perangkat keras komputer. Jadi supaya bisa beroperasi atau kita bisa mengoperasikan komputer, maka harus ada OS-nya, operating system atau sistem operasi. Oke, next. Hubungan antara hardware, OS, dan user ini ada bagian yang operating system itu ada kernel, ada hardware, ada shell, ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk standarnya ada graphic user interface dan CLI dan GUI ya, untuk user interface. Command Line Interface. Oke. Nah, metode instalasi ini yang pertama adalah clean install, artinya ini bisa langsung diinstal, sudah ready seperti itu. Ya. Kemudian upgrade itu ketika di awal itu kita punya Windows 10, kemudian di upgrade atau diganti menjadi Windows 10 untuk memperbarui dari sistemnya di situ. Ya, kemudian ada multibooting. Multibooting ini biasa digunakan di virtual
kepentingan untuk virtual. Artinya voting ini bisa lebih dari satu sistem atau operasi yang bisa digunakan. Hanya lebih dari satu. Baik. Nah, ini konsep virtualisasi yang tadi multi voting tadi, bahwa di dalam satu perangkat itu di komputer di situ ada beberapa bagian, yaitu virtualisasi software, di mana di situ ada disetting lebih dari satu software atau di aplikasi dalam satu PC-nya. Oke, kalau di tradisional dan virtual, tradisional ini sebelah kiri, secara terpisah itu ada, atau pada prinsipnya ada hardware, kemudian ada OS untuk menjalankan atau komputer sesuai kebutuhan, maka diinstal aplikasi atau software aplikasi. Kemudian kalau virtual sama, hanya perbedaannya di aplikasi. Tetap ada hardware dan virtual layer untuk OS dan sistem aplikasinya. Jadi kalau di tradisional itu hanya satu paket, ini virtual arsitektur ini bisa multi, lebih dari satu. Oke. Struktur di mesin virtual tadi, ini dari fisik hardware-nya, kemudian ada memori, ada CPU, ada network interface card, ada disk. Nah, kemudian ini dari sini ada untuk operating sistemnya, ya, yang diinstalkan dari Windows misalnya. Kemudian ke aplikasi, software aplikasi, ada Office, kemudian ada virtualizer, misalnya diinstal ada VMware, VirtualBox PC, kemudian OS dari Debian atau Windows XP, kemudian aplikasi misalnya browser, seperti itu. Oke. Naik. Tanpa virtualisasi, ini kondisi dari PC atau komputer ini mempunyai atau membutuhkan power yang sama. Ya. Kemudian semuanya memiliki panas yang sama, membutuhkan ruang fisik. Ya. Kemudian harus ada setup dan rekonfigurasi lagi. Kemudian tentu saja ada perlu dukungan untuk perawatan dan perbaikan. Kemudian ini dengan virtualisasi ini ada atau bisa disetting multiple OS. Ya, OS-nya bisa lebih dari satu. Kemudian ini aplikasi bisa secara individu disettingkan. Kemudian ada sumber daya yang bisa garansi. Kemudian ada hardware yang bisa disetting sesuai kebutuhan, artinya ini independen atau bisa tidak bergantung dari satu sistem, misalnya gitu. Kemudian administrasinya sangat mudah. Kemudian ini ada di dalamnya ada security untuk desktopnya. Ini ilustrasinya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi. Kemudian ini macam-macam distro yang bisa dipilih, mulai dari Mandriva, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, Arch Linux, Gentoo, sampai pada Edubuntu. Ya. Yang berikutnya pembagi alamat jaringan. Ini untuk komponen yang kedua tadi. Oke. Ini ada yang pertama yang harus dipahami adalah protokol jaringan. Protokol itu adalah aturan-aturan yang disepakati
pada apa? Kalau pas upacara itu ada protokol ya. Bapak dan Ibu harus menyepakati aturan-aturan di dalam upacara tadi. Mulai dari persiapan, komandan memasuki lapangan sampai pada bubar dewi-dewi, ambiar dewi-dewi. Okay? Nah, protokol jaringan ini ada aturan-aturan seperti jaringan. Itu ada beberapa model OSI, TCP/IP, kemudian ada protokol suite TCP/IP. OSI, Open Standard Interconnection, ini model ada 7 layer. Ya, OSI ini bagian dari ISO, International Standard Organization, menentukan OSI untuk komunikasi jaringan. Ya, OSI, gak OSI, kudu ISO. Ini kayak bahasa Arema itu dibolak-balik Bapak dan Ibu satu saat nanti kalau Bapak ke Malang atau Ibu itu kok omongannya gaul atau programnya kok dibolak-balik gitu. Oke, arek jadi kerak, Malang jadi ngalam, dan seterusnya ini. Oke, saya tidak begitu hafal, hanya yang sering terdengar aja. Oke, yang pertama application layer, maaf dari bawah, basic layer. Ya, basic ini berhubungan dengan perangkat, ada kabel, ada switch, ada router dan seterusnya. Oh, maaf, ya ini artinya bisa perangkat yang bisa dilihat dan sebagainya. Data link ini untuk menjamin bahwa informasi yang dikirim itu bisa sampai dengan tujuan destination dengan alamat aman. Network ini untuk komunikasi di jaringan. Kemudian transport ini delivery dari paket data, frame data dan seterusnya. Session, kemudian ada presentation dan application ini berhubungan dengan aplikasi untuk menjamin komunikasi atau data yang dikirim. Ini menggunakan aplikasi apa dan bisa sampai di destination. TCP/IP model ini application layer ini sama dengan atau pada opsi model itu aplikasi, presentasi, dan session. Ini kalau TCP/IP itu hanya di aplikasi tapi mencakup ketiganya tadi. Di TCP/IP ada 4, kalau di OSI ada 7. Nah, kemudian transport ada network itu kalau di TCP internet. Kemudian data link dan basic itu dalam satu layer di TCP/IP di bagian network access layer. Kemudian hubungan antara TCP/IP protokol suite-nya ada HTTP Hypertext Transfer Protocol SMTP. Ini bukan sekolah menengah tingkat pertama tapi single mode transfer protocol. Kemudian ada Telnet, ada DNS Domain Server, ada RIP, ada SNMP. Kemudian ini merujuk pada TCP dan transfer control protokol dan unit data protokol. Kemudian ini menggunakan sistem untuk internet protokolnya bisa dengan internet gateway dan ARP. Kemudian ini ada implementasi atau kebutuhan di dalam protokol suite-nya ada Ethernet, token ring, ATM, dan frame relay. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam satu jaringan. Artinya untuk bisa mendelivery data atau juga komputer satu dan lain bisa berhubungan, maka ini perlu ada TCP/IP. Oke, kemudian ada IP address. Ini ada metode pengalamatan pada jaringan komputer memberikan sederet angka pada komputer, pada host, router atau peralatan jaringan lainnya. Yang biasa diberikan alamat itu apa, Bapak dan Ibu? Selain komputer, ada
kamera di web, ada printer, apalagi kulkas. Kulkas tidak ada IP-nya ya. Satu saat mungkin ada, ya, diberikan IP. Ketika isi di kulkas habis, maka kulkasnya melalui IP mengirim data ke supermarket untuk diisi di kulkasnya. Yang punya kulkas Bindung ini kok ada tagihan dari supermarket yang borong barang-barang kebutuhan. Itu kulkas Bapak yang pesan tadi. Nah, seperti itu. Jadi ada user mempunyai suatu alamat, kemudian dalam satu jaringan internet ini bisa berkomunikasi dengan web cisco.com, dengan bisnis A, bisnis B, dan sebagainya. Seperti kita mengakses berkomunikasi menggunakan internet. IP address sebenarnya bukan diberikan kepada komputer host atau router, melainkan pada interface jaringan dari host dan router tersebut. Jadi interface-nya apa? Di network interface card-nya di situ. Ya, oke. Next. IP versi 6 dan versi 4. Yang IP versi 6 ini mempunyai atau masih dalam pengembangan dan menggunakan 128 bit, ini lebih besar daripada IP versi 4 yang menggunakan 32 bit. Ya. Kemudian IP versi 6 ini menggunakan hexadesimal number to untuk merepresentasikan 128 bit tadi menggunakan hexadesimal, sedangkan di IP versi 4 ini menggunakan biner. Oke. Pembagian kelas jaringan versi 4 ini ada, yang pertama adalah ada 4 byte. Setiap byte-nya itu ada 8 bit, sehingga atau 4 oktet di situ ya. Sehingga perangkatnya, satu set ini terdiri pengelamatan itu ada 32 bit tadi yang disampaikan. Untuk kelas A ini ada bit pertama adalah net ID, network ID-nya, kemudian 3 bit berikutnya itu adalah host ID. Untuk kelas B ini 50-50, ya, 2 oktet untuk net ID dan 2 oktet untuk host ID. Untuk kelas C ini kebalikan daripada kelas A. Net ID-nya ada 3 oktet, hostnya ada 1. Kelas D ini untuk multicast address, untuk pengelamatan multicast, pemberian alamatan IP yang biasa disampaikan secara model pemancaran seperti itu. Kelas E adalah reservoir. Oke, tadi saya sampaikan bahwa kelas A, kelas B, kelas D ini 1 byte 8 bit, sehingga semuanya ada 4 byte 32 bit. Kemudian ada N, ada H, ini adalah merupakan network dan hostnya. Network number design by Arin. Arin ini bukan nama sekretaris, tapi American R-nya itu apa ya? Ada organisasi ya dari Amerika yang memberikan nama itu. Kemudian dari host number dari admin untuk jaringannya. Oke, IP address ini hostnya, kalau kelas A itu 24, kalau kelas B 16, dan kelas C ada 8 bit. Berikutnya model pemancaran unicast. Ini adalah dari 1 ke 1, ya, ya, tidak hanya 1 destination dan 1 source, sumber dan source-nya. Kemudian untuk MAC address dan IP-nya itu ada di datanya di situ. Ya, MAC address ini adalah media access control, penomoran
sebelum IP itu dibuat, maka pengelamatan ini menggunakan MAC address. Nah, dari situ ada internet frame-nya yang terdiri dari destination, alamat asal, alamat tujuan, source dan destination. Kemudian juga untuk IP paketnya ada sama dengan MAC address tadi. Ada IP destination dan source IP. Nah, ini satu ke satu ya, artinya seperti peer to peer, ini unicast. Kemudian model broadcast ini satu untuk semua, satu pemancar ini diterima oleh semua user, ya. Tentu saja ini harus ada pada frekuensi yang sama. Model pemancaran broadcast ini Ibu dan Bapak biasa diterapkan di radio, di pemancar radio. Di sini ada RRI, ya, RRI Radio Republik Indonesia Stasiun Malang. Itu bisa didengarkan beberapa radio yang punya radio pada frekuensi 102,4 MHz. Apal Pak, ya itu yang FM-nya, ya gitu ya. Satu untuk semua, semuanya yang bisa mendengarkan. Oke, broadcast. Berikutnya ada multicast. Multicast ini tidak semua, salah dua. Ini maksudnya kok salah dua. Kalau satu-satu tadi unicast, broadcast itu semua. Nah, yang untuk unicast ini salah dua atau lebih, tetapi tidak semuanya. Salah dua. Misalnya ada 10, unicast itu, multicast itu bisa 8. Ya, seperti itu. Tapi tidak semua. Kalau 10 yang di 7 itu berarti tadi broadcast. Kalau hanya satu ke satu itu unicast. Oke. Untuk perimeternya sama yang dikirimkan. Oke, kita mulai dari pengelamatan IP atau subnetting. Di pengelamatan itu tugas kita yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada dua model pengelamatan logikal dan fisikal. Pada lapisan network ini menggunakan pengelamatan logikal secara hierarkikal. Ya. Dengan internet protokol IP, alamat ini adalah sebuah skema pengelamatan 32 bit terdiri dari 4 oktet yang tadi disampaikan, gantung kelasnya. Klasifikasi jaringan ditentukan oleh oktet pertama. Kelas A ini 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, kelas D 192 sampai 223 dan kelas D 224 sampai 239 untuk multicasting dan kelas E 240 sampai 255. Coba kok yang 127 enggak ada. Ya, kemana ini? Masalah tulis kah? Yang 127 ini untuk kepentingan loopback. Ya. Jaringan first to host ini yang tadi disampaikan hanya kalau networknya ini bisa identifikasi kira-kira 126 jaringan dan hostnya itu kira-kira 2 pangkat 24 atau kurang lebih 16 juta host. Dan kelas B ini 50-50 dan 16.384 network dan 65.534 host. Untuk kelas C ini kira-kira 2 juta untuk jaringannya dan hostnya 254. Jadi kalau tadi saya mengatakan ada 100, 200, 300, dan 400 itu tidak bisa karena ini melebihi dari host yang ditentukan. Oke. Mengapa perlu subnet? Ya. Bapak dan Ibu, kita ingat selalu berhubungan dengan topologi broadcast yang ingin mengetahui ya, alamat atau MAC address satu sama lain. Ketika ada user atau host
ada 254 dan tetangganya 253. Mereka saling berkomunikasi untuk bisa mengetahui alamat MAC-nya sehingga maka dapat dibayangkan traffic di jaringan tersebut. Kemudian dengan subnetting kemudian kita mensegmentasi LAN menjadi beberapa logical broadcast domain yang disebut subnet. Jadi dibuat segmentasi supaya lalu lintas lancar dan menaikkan performasi jaringan. Ya tidak kerembuk-kerembuk atau lodang terus, ya, seperti itu. Loading itu kalau sebentar, kalau lama itu lodang. Ya, oke, Ibu dan Bapak. Ada menggunakan di subnetting itu peminjaman bit. Tidak hanya di bank, di koperasi, tetapi di subnetting ini menggunakan peminjaman bit. Oke. Untuk keperluan subnet kita harus meminjam bit-bit porsi host pada alamat IP. Yang pertama kita tentukan berapa subnetnya di dalam satu jaringan itu. Kita membutuhkan subnet berapa dan host berapa. Kebetulan ini di gedung TI itu ada 7 lantai, itu maka kita buat subnetting setiap lantai itu butuhkan berapa host dan berapa subnet dalam satu jaringannya. Kemudian kita menggunakan magic number, angka ajaib 2. Ini contoh, 8 subnet pada jaringan kelas C, itu ada 2,4, 2 pangkat 4 sama 16, kurangi 2, 14 subnet. Kurangi 2 karena ini nanti digunakan untuk network dan broadcast. Ya. Berapa host yang dimiliki? Ada 16, kurangi 2, ada 14 tadi. Yang satu digunakan, kurangi 2 itu digunakan sebagai alamat untuk networknya, yang satu lagi sebagai broadcast. Ini kita lihat di batas atas, batas bawah untuk subnetnya. Oke, subnet mas. Kita menentukan alamat subnet yang menjumlahkan nilai desimal bit-bit yang dipinjam. Dari bit yang dipinjam tadi kita bisa jumlahkan. Kemudian kita bisa lihat jumlah totalnya dan itu nanti sebagai subnet masnya. Misal ini pinjam 4 bit, maka secara keseluruhan maka ini sama dengan 1114 kali ini kita hitung dari bawah, ini kan sisanya 0. Ya, 1 kali 0 pangkat 0, 1 kali 1 pangkat 0, 1 kali 1 pangkat 1, 1 kali 1 pangkat 2, 1 kali 1 pangkat 3, 1 kali 1 pangkat 4, 1 kali 1 pangkat 5, 1 kali 1 pangkat 6, dan 1 kali pangkat 7. Nominalnya kalau 1 kali 2 pangkat 7 menggunakan biner tadi ada 138. 1 pangkat 6, 1 kali 1, kok 1 sih? 2 pangkat 6, itu sama 64, 1 kali 2 pangkat 5 ada 32, dan 1 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Sehingga kalau di total ini ada 240, dan ini sebagai subnet masnya. Kalau kelas C, ini maka networknya ada 3, sehingga 255, 255, 255, 240, ini tadi hasil hitungan bit yang dipinjam tadi sebagai subnet masnya. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita ngitung tadi, kita bisa membuat suatu tabel, ya, menghitung oktet non vokal akhir, kemudian menentukan jumlah bit yang dipinjam, kemudian menentukan sisa bit porsi host dan jumlah host yang ada di subnet. Yang tadi barusan dibahas di atas tadi adalah bit borrow itu pinjam 4, oktet non zero itu 240, hostnya ada 14, yang tadi ada 16, 2 dikurangi 2 tadi. Kemudian mulai dari pinjam 2, 3, 4, 5, dan 6, ini ada oktetnya, yang nanti oktet zero, oktet non zero oktet ini sebagai subnet masnya. Kemudian ada daftar hostnya yang
ada di sebelah tabel atau kolom di kanan tadi. Kemudian di subnetting, kemudian Bapak ini menggunakan notasi CIDR, Classes Interdomain Routing, adalah metode penyajian alamat IP dan submask menggunakan bit. Nah ini contohnya 192.168.10.0/27. Apa arti angka 27 bagi kita? Yang pertama, ketika melihat alamat itu, maka yang pertama adalah yang menentukan adalah kelas. Ini kelas apa? Ya, dari contoh tadi. Alamat di ini 192, tab pertama untuk menentukan kelas, maka dari angka 192 itu sama dengan kelas C, yang diketahui bit yang dipinjam 3. Kok 3 dari mana Bapak? Kan itu 27. Kalau di kelas C networknya kan ada 3. 3 apa? 3 oktet. Nah, 1 oktetnya nilainya 8. Sehingga 8 kali 3 ada 24. Ini untuk mengurangi angka 27 di prefix itu tadi. Sehingga yang dipinjam 3. Nah 3 itu berapa? Kalau tadi pinjam 4 ada 240, ya sekarang pinjam 3. Nah pinjam 3 itu tadi sama dengan 1 kali 2 pangkat 7 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 itu ada 224. Sehingga subnet masknya karena ini kelas C, networknya 3, maka kita bisa tuliskan 255, 255, 255, 224. Ya. Oke. Kemudian untuk mengetahui berapa subnetnya, maka tadi saya sampaikan ini ada angka ajaib 256 dari total bit. Nilai total bitnya dikurangi yang pinjam 3 tadi 224 sehingga totalnya ada 32. Sehingga alamat pertama terpakai adalah yang di atas ini 192.168.10.32. Ini subnet pertama. Yang berikutnya berapa? Nah tinggal multiplikasi saja. Yang kedua terpakai adalah 192.168.10.64 ditambah 32. Kemudian yang ketiga bisa 192.168.10.96 dan seterusnya. Kemudian ini kan ada 32. Tadi dikurangi 2, 1 untuk network dan 1 untuk broadcast sehingga hostnya itu ada 30. Oke, ini tadi ilustrasi bilangan biner tadi ketika nilai 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 sama dengan 1. Berapapun besar bilangannya. Kemudian 2 pangkat 1 atau tergantung nanti dipinjam berapa bitnya. Nah, ada most significant bit, ada least significant bit. Bit yang paling besar itu di sebelah kiri tadi di layar monitor kita. Bit yang paling kecil di sebelah kanan. Oke, naik. Nah, kalau tadi kita ketemu tadi di subnet pertama tadi 192.168, kita tarik lagi ke atas. Oke, ini 192.168.10.32, maka kita bisa membuat satu tabel. Yang ini kan ketemu tadi ke subnet yang pertama. Ya, subnet yang pertama ini ada 192.168.10.32, subnet yang kedua 64, subnet yang ketiga ada 192.168.10.96, subnet yang keempat 128, 160 dan 119 serta terakhir 224. Ini sudah di terakhir tidak ada lagi, sehingga kalau ada alamat melebihi daripada ID subnetworknya atau broadcastnya itu alamat keliru tadi. Oke. Nah sehingga kita bisa menentukan dengan alamat subnet yang pertama tadi, kita bisa menentukan subnet yang ke-0, ya, sama dengan 192.168.10.0, sehingga host ring-nya di subnet ke-0 itu 1 sampai 30,
yang host ring untuk subnet box 1 itu 33 sampai 62 dan seterusnya. Jadi intinya itu ada 30 untuk host ringnya. Untuk broadcastnya itu sama dengan subnet yang kedua, subnet yang berikutnya dikurangi 1. Ketika subnet box 0 ID-nya itu ada 192.10.0, subnet yang pertama atau berikutnya ada 192.168.10.32 dikurangi 1, maka ini sebagai broadcastnya. Begitu seterusnya sampai subnet yang ke-7. Ketika subnet yang kedua sama dengan 64, maka broadcastnya sama dengan 63, artinya 64 kurangi 1 dan seterusnya. Oke. Naik. Nah, sekarang latihan. Tentukan kelas, subnet mask, dan hostnya. Diberikan alamat IP menggunakan prefix CIDR itu 202.151.37.026. Yang pertama kita tentukan kelas. Ya. Oke, yang dipinjam pertama kelas dulu. Kelas apa? C. Kalau kelas C, networknya ada 24. Nah, 24 bit yang dipinjam berapa? 26 kurangi 24 ada 2. Nah, 2 itu tadi most significant bitnya berapa? 1 kali 2 pangkat 7 ada 128 tambah 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 96. Maka totalnya ada 192. Karena kelas C, maka subnet masknya sama dengan 2553 kali, karena networknya ada 3 dan hostnya ada 1 sebagai 192. Oke, naik. Magic number-nya 256 kurangi 192 sama dengan 64. Nah, 64 ini sebagai alamat subnet yang pertama. Artinya alamat subnet yang pertama sama dengan 202.151.3764. Yang kedua bagaimana? Tinggal mengalihkan tambah 64 lagi. 202.151.37.128. Yang ketiga berapa? Nah, ini 128 tambah 64 ada 192. Ya, dan seterusnya. Kemudian dikurangi 2 tadi sebagai network dan broadcast sehingga hostnya ada 60. Bisa dibuat tabel seperti slide yang sebelumnya tadi. Latihan lagi. Berapa bit yang dipinjam? Pertama ke kelas lagi. 198. Ini masih masuk kelas C. Karena kelas C itu 192 sampai 223. Sehingga oktet yang pertama ini kelas C yang dipinjam ya tentu saja 6. Kenapa 6? Ya karena 30 dikurangi 24. Ya. Nah, ini nanti dari 6 bit ini kita bisa hitung sama dengan nilainya ada 252 sehingga itu sebagai subnet masknya. Berikutnya ada magic number-nya 256 kurangi 252. Ini sebagai subnet yang pertama itu adalah 4. Kalau yang ketiga berapa? Nah, ini 4 3 kali berarti sama dengan 12 atau 198536712. Dan alamat broadcast yang kedua ini alamat subnet yang ketiga dikurangi 1. Ya, yang ketiga berapa? 12 kurangi 1 berapa? 11 atau 198536711. Oke, dan seterusnya di latihan-latihan untuk memperlancar perhitungan, lama-lama ini kita bisa ngitung di luar kepala. 28 ini ditanya kedudukan 2398932. Pinjam berapa? 4 bit. Nah, 4 bit berapa tadi? Kita di awal tadi sudah ngitung 240. Sehingga yang dipinjam angka ajaibnya ada 16 kurangi 2, hostnya ada 14. Ini contoh yang di awal tadi.
Ya. Nah, kalau yang alamat 239.832 di mana? Ini sebagai alamat subnet yang kedua. Kenapa? Karena dari 16 ini sebagai subnet yang pertama, kelipatannya ada 32 di situ. Alamat broadcast, ya dari alamat yang berikutnya, 32 tambah 16 itu 48, kurangi 1 maka 47. Atau sama dengan 200.39.8947. Dan seterusnya ini latihan-latihan. Oke. Prinsip penghitungannya sama, hanya ini ada variasi-variasi kedudukan alamat ini di mana dan seterusnya. Oke. Nah, bekerja tanpa boksit, nah ini artinya tanpa kertas. Ini menggunakan awangan kalau bahasa Jawa. Orang yang bawa-bawa diawang. Oke, ketika saya kelas SD ada guru matematika memberikan satu pertanyaan awangan, tidak dihitung dengan kalkulator atau alat tulis. Yang bisa menjawab pulang duluan. Oke, next. Contoh alamat 26, tepat menentukan 64, caranya dipinjam 2 bit karena 24, nah ini sudah dihitung tadi. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, dari tadi kita bisa dari analisis atau juga bahasannya di atas tadi dan Bapak. Ketika kita meminjam 2, maka outlet on zero sebagai subnet masnya tadi itu 192 dan hostnya ada 62, dikurangi 2 broadcast dan network itu ada 60 dan seterusnya, sehingga hasil ini tadi dari bahasan yang di atas tadi. Ya. Oke. Sudah. Oke. Ibu dan Bapak, mungkin ada pertanyaan, Pak, kok repot-repot toh Pak buat analisis secara hitung-hitungan gitu. Kan sudah ada itu calculate IP kalkulator IP. Ya. Kan ada di AJP juga Pak, nanti otomatis settingnya ya. Ya karena kita supaya tahu bahwa asalnya di kalkulator IP itu secara kronologisnya adalah secara manual itu tadi. Demikian Ibu dan Bapak untuk pembahasan di sesi 4 ini, pengalamatan jaringan. Mungkin ada hal yang perlu disaringkan, saya kembalikan ke Pak Bambang. Oke, Bapak, terima kasih. Bapak dan Ibu sudah diulas atau dibahas terkait dengan pengalamatan jaringan. Dipersilakan Bapak dan Ibu, mungkin ada sesuatu yang didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan di unmute. Oke, Pak Sugiono. Silakan Bapak. Terima kasih Pak waktunya. Ada yang mau saya tanyakan tentang klasifikasi kelas IP ya, kelas A, B sampai C, itu perbedaan dari bandwidth-nya itu apa ada Pak setelah kita menggunakan kelas IP-nya yang berbeda itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, ada yang menjawab Ibu dan Bapak? Apakah kelas ini menentukan bandwidth atau bandwidth-nya bisa tergantung dari kelas, begitu Pak Sugiono? Atau mempengaruhi kelas bandwidth itu, atau kelas mempengaruhi bandwidth? Begitu pertanyaannya? Begitu Pak. Ya, Pak, yang saya tanyakan apakah ada perbedaan bandwidth-nya atau speed-nya kelas A, B, C-nya itu apakah ada perbedaannya? Ya, tidak ada Pak. Bandwidth-nya tetap Pak. Ya, hanya kelas ini adalah untuk menentukan alamat jaringan di mana di situ
Misalnya mungkin menggunakan dan kelas A, B, atau C dan seterusnya untuk itu tadi segmentasi atau juga untuk dulu. kira-kira begitu jawaban saya. Jadi tidak mempengaruhi Bapak. Bandwidth-nya tetap sesuai dengan bandwidth yang mempunyai atau yang ada di dalam jaringan. Untuk jumlah dari penggunaan user yang kita pakai kelas, katakanlah kelas C sama kelas B ya, sama-sama 20, apakah aksesnya juga? Jadi ketika bandwidth digunakan, akses itu akan lancar ketika usernya di situ adalah dibatasi sesuai dengan kapasitas bandwidth-nya, Bapak. Bagaimana ilustrasi di yang kemarin itu ada jalan, lebar jalan itu bandwidth. Ketika usernya banyak, lebar jalannya sudah ditentukan, ini akan beda ketika kita lewat di jalan yang lebar tetapi usernya sedikit. Itu tergantung dari pengaturan lalu lintas jaringan di situ, Bapak. Kalau kelas tidak mempengaruhi. Berarti gini Pak ya, artinya di lebar jalur itu bukan klasifikasi kelas ya, bukan perbedaan dari jaringannya atau spek dari jaringan tersebut, tapi lebar jalur itu dari kelasnya ya. Gimana Pak tadi terputus-putus di awal? Iya, maksudnya gini, tadi kan perbedaannya speednya dari lebar jalur Pak ya. Iya. Saya mau baca dulu dari lebar jalur. Nah, tadi dijelaskan di lebar jalur bahwa kelas A sama kelas C itu tergantung speednya tergantung dari lebar jalur, bukan lebar kelas. Ya, jadi bukan perbedaannya bukan di kelasnya ya, berarti tidak berpengaruh di spek jaringannya, artinya kabelnya, lebar jalur tersebut. Ya, tidak Pak. Jadi kabel kemudian bandwidth itu tidak mempengaruhi kelas atau kelas tidak mempengaruhi bandwidth-nya. Jadi yang membedakan hanya jumlah host atau juga jaringan di dalam suatu subnet tersebut. Yang tadi dibatasi kalau kelas C ada 1 oktet, networknya ada 3, hostnya 1 dan seterusnya. Yang tadi jumlah itu tadi yang membedakan itu. Jadi kita harus bisa menentukan kapan untuk kelas A, kelas B, kelas C tadi sesuai dengan user atau perencanaan untuk host yang ditentukan tadi. Oke. Ya. Begitu kira-kira Pak Subiono? Ya. Ambil semua, habis waktunya. Terima kasih Pak. Ya mungkin ada tambahan untuk itu tadi. Ya Pak Sigit. Pak Sigit sebentar, kemudian Pak Andi. Silakan Pak Sigit. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Hanya mau menanyakan saja Pak berkaitan dengan uploading tadi kan sudah dibagi menjadi kelas A, B, C. Kemudian dengan perfect yang berbeda-beda. Jadi perfectnya kelas C itu kan dari berarti 24, 25, 26 dan seterusnya. Apakah bisa kelas A itu nanti dikasih slash kelas T seperti 10.10, titik 10.10, titik 10.10, titik 0 slash 26 atau sebaliknya 192, 168, 1.2 slash 19 itu bisa enggak Pak? Terus pengaruhnya kira-kira bagaimana ya Pak? Pak Tunun. Jadi slash itu memang dibatasi oleh networknya. Ketika networknya ada 24 pasti tidak bisa kurang dari itu. Slash 25 saja itu nanti kan 1 tidak bisa dikurangi itu 24 ada 1 nanti kalau tidak punya host.
Kemudian untuk kelas B itu kan hanya 2, networknya 2, berarti 16. Ya, artinya di atas itu yang bisa digunakan. Kalau di kelas C tadi 24, yang kelas B ini 16. Gitu. Sehingga kalau di bawah itu tidak bisa untuk mengurangi. Aturan-aturan di prefeknya begitu. Seperti itu. Yang Berarti selama nanti, ini, gitu. ya, berarti kalau saya menggunakan, saya pernah itu coba Pak, menggunakan 10.10.1.0/30 itu bisa dipakai, cuma saya belum paham itu efeknya seperti apa. Di jaringan itu bisa connect dan bisa nyambung, cuma saya belum paham berkaitan dengan perfectnya yang dipakai itu seharusnya itu berarti ya kelas A itu berarti mulai dari 8 ya Pak, 8, 9, 10. Nah nanti kan kelas B kan 16, 17 Ya. dan seterusnya. Nah, saya pernah memakai itu IP-nya itu kelas A, jadi yang 10.10.10.10.0/30 saya pakai, itu bisa terjadi komunikasi. Jadi Ya. maksud saya ini kan sebenarnya bukan ranahnya ya Pak. Kalau slash yang kelas C itu kan 192, 168 dan sebenarnya itu kan bukan, itu kan ranahnya itu. Ya. Tapi saya mau nyoba itu yang A itu tak taruh di C slashnya tapi bukan IP-nya. Makanya kadang kan ya ada usil juga, karena kan saya juga pernah melakukan dan bisa, karena kadang dulu saya pernah ditanya anak-anak itu hal seperti itu, ini dioper ke sini kira-kira bisa enggak, saya coba kan bisa Pak, jadi 10 itu jadi plus 30. Nah itu maksudnya di setting gimana ya Pak? di slashnya kan kalau kayak di micro T kayak gitu kan langsung di slash kan muncul Pak, 30 kayak gitu kan langsung muncul network broadcast, itu kan langsung muncul. Dan Kalau itu di bisa, setting TCP IP yang mananya Pak? Yang 30, yang 30 dari 10. contoh kita mau buat DHCP ya Pak, DHCP Bukan DHCP. Kalau DHCP kan otomatis. J. Maksudnya ini saya kan J. Maksudnya gini, itu kan pengalamatan IP kan secara umum saya bacakan memang seperti itu. A, B, C kan kayak gitu. Dengan kata lain, kalau kita sering memberikan contoh siswa itu kelas C Pak, karena gampang. Ya. Nah, pada saat anak itu juga berpikir, itu kadang saya sudah dikasih pertanyaan, Pak itu coba yang kelas A ini slash-nya bukan mulai dari 24, 25, 26, bukan itu, tapi menggunakan bukan slash 8, 9, 10 dan seterusnya, bukan itu kelas A, tapi gunakan kelas yang perfectnya yang kelas C yang 24, 25, 26, 27 sampai 30. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya apa sih Pak? Padahal kalau dikonekti jaringan itu, konektivitas jaringan itu dia IP itu bisa dipakai, maksud saya. IP-nya berapa kalau slash 30 tadi? 10.10.1/30 Pak. Ya, IP di hostnya berapa yang dipakai di Bapak? Yang dipakai itu 2 ya. 10.10.10 pokoknya 10.2 sama 10.1 kayaknya Pak, 1 sama 2 kayaknya. Yang untuk hostnya 2 ya. Kalau yang dipakai 10.1.2 bisa ketemu itu kan ini kan gini. Dari slash itu tadi Bapak Pak Sigit itu kita bisa ngitung untuk hostnya. Nah, bisa menggunakan IP kalkulator ketika 10.10 strip berapa tadi? 1/30 itu IP-nya ketemunya berapa? Subnet masknya berapa? Tentu saja nanti kalau itu ketemu dan itu bisa diberikan sebagai IP address ya bisa.
Ya, itu. Oh, ya, berarti artinya tidak menjadikan masalah Ya, IP itu ya Pak. Berarti dia nanti ya. akan menjadi, dia nanti berarti akan menjadi bukan kelompok A tapi kelompok C ya Pak. Ya, kalau itu masuk ke kelompok A, pengurangannya mestinya 8. Ya, karena itu. J, berarti ini kan berarti logikanya gini saja, mungkin saya sederhana maksudnya ini ngapunten. Kalau kita menuliskan IP address, kita berpatokan sama perfectnya saja. Iya. Sehingga kita bisa menentukan itu bahwasanya kelas A, B maupun C, mungkin seperti itu nggih Pak. Ya. Di depannya IP-nya itu sembarang berapapun, yang penting kalau kita tahu perfectnya, kita akan tahu itu kelas apa. Mungkin seperti itu nggih Pak. Kalau kelas ditentukan oktet pertama. Kalau ya maksudnya IP-nya itu loh Pak, maksudnya IP-nya kan kadang kebanyakan orang nulis kan 192.168 ya. 2 titik itu kan kelas A, dan kelas C. Y. Nah kalau kita slash-kan pakai katakanlah 21, ya. slash 21 itu kan berarti kan jadi kelas B nggak Pak? Pokoknya tetap kelas B, kelas yang di depan itu tetap kelas yang di depan teks pertama. Yeah. Sedangkan slash ini nanti menentukan host. Yeah. Host, berapa host yang bisa dipakai di subnetting tersebut, Bapak. Itu. Yeah. Kelasnya tetap di oktet pertama. Kelasnya tetap oktet walaupun slash-nya tidak, tidak. Ya. Maksudnya tidak sesuai. Ya. Kan ini kan tidak sesuai nggak Pak? Ya, tidak sesuai ya. Maksudnya ini kan hanya istilahnya mungkin usil lah. Ya, enggak, ini kan menarik, ini kan artinya saya juga belum pernah mencoba, tetapi secara prinsip itu kelas tetap oktet pertama, hanya slash itu nanti menentukan host dan ID untuk broadcast dan networknya. Itu saja saya itu pernah buat, kemudian bisa Pak. Saya juga ternyata ya kita belajar secara ini kan secara mungkin otodidak pakai buku. Kemudian itu kan terurut ya Pak. Iya. Mulai dari kelas yang mudah dulu, yang C, yang B, kemudian yang A. Nah, ternyata kalau ada hal-hal seperti itu yang kadang kita juga harus bisa memahamkan. Yang tadi Pak Sigit sampaikan ini menarik, cuma saya juga belum. Nanti akan saya coba itu di IP yang mananya bisa slash melebihi atau kurang dari network yang ditentukan. Ya. Karena memang saya juga belum pernah mencoba seperti itu, tapi secara prinsip seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelas itu tetap di oktet pertama karena itu ada batasannya sekian sampai sekian. Kemudian kalau slash itu nanti menentukan berapa host yang bisa didapat dari subnetting tersebut, termasuk di dalamnya broadcast dan networknya. Mungkin ada pengalaman Bapak yang lain? Boleh saya tambah? Monggo Bu Dwi untuk slash ini. Ya. Kalau boleh saya tambahkan bahwa memang bisa Pak dipakai di jaringan IP apapun sebenarnya Pak ya, untuk slash apapun itu memang kalau aplikasinya memang bisa dan tidak ada masalah. Hanya saja kita kalau mengajarkan ke siswa itu tentang SOP Pak. Saya selalu dengan kalau mereka kerja di lapangan. Jadi aturan-aturan kelas itu memang harus dipakai betul-betul dan tidak boleh kita angger Pak ya. Jadi kalau misalkan kelas A itu aturannya slash berapa ya harus tetap dipakai slash berapa. Aturan B, kelas B misalkan slash berapa ya harus dipakai kelas berapa. Aturan kelas C misalkan harus slash berapa, itu yang harus dipakai. Karena hubungannya nanti dengan maintenance Pak. Itu kalau pengalaman saya. Terima kasih. Oke. Sambil minum ini. Ada lagi tambahan dari Bu Dwi atau kalian lain? Nggih Pak Andi, monggo Pak. Pak Andi silakan Pak.
Ya, ya. Oke. 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 Atau nuwun Pak Andi. Ada lagi Bapak sebelum ke bahasan berikutnya? Jadi gini saya tambahkan Pak Sigit. Memang tadi yang disampaikan Bu ini itu memang sesuai dengan aturan standar dia. Artinya apa? Seperti kita krimping kabel itu sudah ada aturannya. Ya. Nomor 1 apa, nomor 8 coklat dan seterusnya. Urutannya begitu. Tetapi kita boleh beda. Ini 8 kok coklat saya seneng 1. Nah, boleh, tetapi nanti di ujung satunya juga harus sama. Ya, aturannya begitu. Aturannya ujung A dan B sama. Ya. Boleh, bisa, tetapi ini tidak sesuai dengan tadi istilahnya Bu ini itu SOP atau standar 586A atau apa itu dan B. Sama kita menginstalasi listrik. Ketika kabel listrik itu ada merah, biru, kuning. Untuk ground itu kuning, untuk merah itu ada plus atau plusnya ya seperti itu. Oh, saya senang warna merah. Kabel listrik itu di rumah saya pasangi merah semua. Bisa. Saya tahu urutannya, tetapi tadi disampaikan ketika pas listriknya rusak, ada lampu rusak, instalasi ini ada masalah. Namun yang lain tidak bisa memperbaiki. Kabel itu gitu ya. Artinya begitu. Tapi ketika rusak yang memperbaiki Bapak sendiri ya tahu karena ini kita yang membuat dan namanya bisa tetapi tidak sesuai program kita. Itu Pak Sigit. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Tambahkan dari Pak Andi. Oke, ada lagi yang lain? Kita sharingkan. Dipersilakan, Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin ini yang ditunggu. Oke. Baik. Pertama kita buka dulu tugasnya. Tugasnya apa? Ini contohnya tugasnya dulu. Di-share dulu ya, sorry. Share. Mana tadi ya? Ya. Kelihatan Bapak? Ibu? Di layar? Oke. Sudah jelas. Ini tugas praktek di sesi 4 di LMS-nya. Oke, elemen komputasi membagi alamat pada perangkat jaringan, waktu penyelesaian 90 menit. Nah, ini kira-kira nanti pengerjaannya, tetapi boleh lebih cepat atau kurang dari itu boleh. Ya, setelah menyelesaikan tugas mampu menentukan jumlah node host berdasarkan kebutuhan, menentukan kelas segmen pengguna dan memberi alamat jaringan. Oke. Abstraksi ini terdiri dari 5 buah divisi ABCD dan 300 komputer. Nah, ini terlalu banyak. Jadi gini gampangnya nanti soalnya ini nanti kita sesuaikan dengan tugas yang kemarin yang di sesi 3. Oke. Kita langsung ini ke contohnya di soalnya. Nah, ini rancangan disesuaikan dengan tugas di sesi 3 sebelumnya. Kemarin kan kita membuat 5 ruangan itu ya, dengan topologi fisiknya. Nah, 5 ruangan itu
kita tinggal menambahkan topologi logiknya. Nah, gitu, ada subnet, gateway, DNS dan sebagainya. Ini yang satu ruangan seperti itu. Artinya nanti membuat 5 kali seperti ini disesuaikan dengan ruangannya. Ini menggunakan paket tracer. Ya. Oke, nah ini apa namanya, rencana anggaran biaya, ini kan sudah dibuat kemarin. Jadi tinggal menambahkan topologi ininya, fisiknya, ya maaf, logiknya, ya dari yang kemarin. Oke, ini di soalnya atau di tugasnya, kemudian contohnya, oke. Oke, kelihatan Bu Bapak? Komennya kelihatan di layar? Cukup Pak. Oke. Kemarin kan kita pakai punyanya, contohnya Bu Anies ini, Bu Anies Muhanifah, ini masih saudaranya Anies, Gubernur DKI. Oke, ini daftar isi kita tinggal menyesuaikan saja. Kemudian ada pendahuluan, ini kopi yang kemarin atau di buku kerjanya. Sampai unjuk kerja, ini kopi saja, teori dasar, boleh nanti mengambil teori-teori yang diperlukan, mulai dari sistem operasi, kemudian pengelamatan jaringan atau subnetting, kemudian cara-cara tadi menentukan perencanaan jaringan disesuaikan ya seperti itu. Pelaksanaan praktek, waktu, SMK Karanganyar, alat bahan ini dituliskan. Dari yang kemarin mungkin sama. Ya. Kemudian hasil praktek, ini datanya di lab itu sama, pakai yang sesi 3, Lenovo masih tetap, ya, dan seterusnya. Jumlahnya 5 karena 5 lab, nah itu yang kemarin seperti itu. Nah ini dimasukkan lagi atau nanti tinggal mengedit saja dari perangkat-perangkat yang ada di lab. Kemudian ini yang kemarin kan ini tetap disampaikan, kemudian ini kan membuat topologi fisiknya yang dikerjakan itu 5 ruangan. Ini yang kemarin masih ada, nah ditambahkan yang ini Bapak Ibu. Ya, tinggal menambahkan ini saja, perencanaan jaringannya ya tidak hanya satu ruangan itu diwakili oleh 1, 2, 3, 4, 5 PC saja. Ya, tidak harus ditulis sejumlah, dirancang 40 nanti gambarnya tambah ruwet, ya seperti itu. Ya diwakili 1, 2, 3, 4, 5 ruangan. Nah seperti ini tugasnya. Kemudian ada setting IP, nama node dan subnet mask serta gateway-nya. Tentu saja ini menyesuaikan yang dirancang di sini tadi. Lab TKJ 1, kemudian lab TKJ 2. Nah, ini dibuat di sini tabelnya. TKJ 1, TKJ 2, 3, akuntansi 1, akuntansi 2. Ini dituliskan di settingnya sesuai dengan perencanaan yang tadi dengan subnetting tadi. Nah, cukup dengan 4 PC, ini satu lab tambah ada router, ya seperti itu. Faktor pendukung dan penghambat dituliskan, daftar pustaka dituliskan, referensi yang kemarin bisa ditambah untuk referensi subnettingnya, lampiran, jurnal kerja, mulai dari kemarin sudah ada yang mengerjakan, ditulis saja ureanya sampai nanti hari Jumat. Mudah-mudahan nanti Jumat sudah selesai, seperti itu. Dokumentasi, ya, dimasukkan foto-foto dokumentasi. Kebetulan yang kemarin hanya 1 gambar saja. Ya, mungkin kalau 5 ruangan 5 gambar juga boleh. Ya, artinya the real dari kondisi situasinya seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya menambahkan ini saja Bapak, dan nanti dikirimkan gambarnya ini di extension untuk PKT, paket tracer.
Artinya ketika saya mengecek itu connect atau tidak itu bisa dilihat di koneksi hijau-hijaunya ini. Ya. Oke. Tapi kalau di laporan ini hanya di print screen saja. Jadi nanti melampirkan gambar yang ini yang nanti bisa saya cek, bisa pakai tracer versi 6, versi 7 atau dengan aplikasi yang disarankan di tugas itu. Oke. Jadi itu kira-kira contohnya, dan tadi dari soalnya Ibu dan Bapak nanti kita share di grupnya untuk contohnya. Oke. Ada pertanyaan atau mungkin yang berhubungan dengan tugas? Monggo. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang di itu kira-kira kapan Pak? Postes Pak, untuk postes itu perkiraan hari apa nggih Pak? Biasanya sebelum penutupan. Nah, nanti akan diinformasikan Pak Bambang untuk postes dan penutupannya. Harapannya sebelum postes dan penutupan semua tugas-tugas sudah dikerjakan, sudah di-upload, artinya akan ada tugas latihan soal dan upload tugas seperti itu. Biasanya di hari terakhir Bapak tanggal 17 atau 16 Pak Bambang? 16 Pak. Oh 16 Bu. Nanti 16. Oke. Mungkin Pak Bambang ada info atau nanti menunggu dari ini ada info sedikit, tetapi kita juga masih tetap menunggu Bapak dan Ibu. Informasi postes rencana hari Jumat pagi kurang lebih jam 9, tetapi secara informasi lebih lanjut kami masih menunggu perkembangan dari Pak Raffi. Demikian Pak Supriyanto. Jadi kurang lebih hari Jumat tanggal 16 Oktober jam 9 pagi. Informasi awal demikian. Informasi lebih lanjut nanti kami sampaikan di grup Bapak dan Ibu. Begitu Bu Rini. Oke. Ibu dan Bapak, kita sudah ada di penghujung sesi. Jadi saya pribadi selaku pengampu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan yang saya tidak sengaja, artinya saya tidak tahu kalau saya salah dari olah fisik, olah kata yang mungkin kurang berkenan, dan atas nama manajemen informatika dan semua pihak yang terkait dalam diklat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap cantik, tetap keren. Sebelum di close, sekali lagi kita masih tetap berkomunikasi. Barangkali Ibu dan Bapak membutuhkan apa-apa yang bisa kita bantu, karena BDC selaku pembina SMK seperti itu. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pengampu, Bapak Dr. Andes Supriyanto MT. Bapak dan Ibu, sebagai informasi dari kami, secara pribadi saya juga demikian, sama juga dengan Bapak Pengampu, mewakili institusi juga pribadi, memohon maaf bila saya selama ini sampai dengan sekarang menemani Bapak dan Ibu mungkin ada sesuatu kata, kalimat kami, saya khususnya yang kurang berkenan. Jadi sebagai informasi, berkas Bapak dan Ibu sudah lengkap di saya. Berkas semua yang sudah diupload di aplikasi Alfate sudah lengkap, sudah kami unduh. Dan sekali lagi, satu yang kami mohon waktu, segera kami transfer uang bantuan paket data sebesar 150.000. Jadi mohon maaf, di ketentuan yang berlaku di institusi, jadi 150 itu dibebankan kepada peserta pada saat
mentransfer, panitia masing-masing mentransfer ke rekening Bapak dan Ibu. Jadi yang dari bank sama-sama BNI ini tidak ada potongan, tetapi yang di luar bank BNI ini mohon maaf Bapak dan Ibu terpotong Rp6.500. Jadi selama kegiatan di Dajur mulai angkatan yang pertama, kedua, angkatan ketiga tahap 1 dan angkatan ketiga tahap kedua, itu demikian Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kami mohon waktu sesegera mungkin sambil kita komunikasi dan sebagainya, saya akan mentransfer hak daripada Bapak dan Ibu untuk bantuan paket data. Dan kami mohon pada saat Bapak Ibu sudah mengupload buku rekening, itu mohon tidak ada perubahan di sana. Maksud saya nanti pada saat diupload nomor rekening ternyata tidak sama dengan, atau mungkin itu rekening yang lama, mungkin lupa diupload. Mohon tidak seperti itu, khawatir nanti jatuh ke tangan orang lain dan sebagainya. Jadi kami tanyakan, jadi Bapak Ibu sudah pasti nomor rekening yang diupload di Alpha T itu sudah nomor rekening atas nama Bapak dan Ibu nggih? Nggih, terima kasih. Nggih, semua sudah menganggukkan kepala, jadi apa yang akan saya lakukan mentransfer, jadi tidak ada kesalahan. Sekali lagi kami mohon waktunya. Terima kasih. Mungkin ada yang ada beberapa menit, 2 menit Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau disampaikan, dipersilakan. Sebelum ditutup nggih Pak Pri? Oke, sebelum foto. Oke. Nggih. Nggih, Bu Istiqomah, nggih. Bu Noviana? Bu Novi? Pak Sugiono? Pak Bangga? Silakan. Bisa ditampilkan fotonya? Ya. Nah, Pak juga sudah. Pak Masudi, dipersilakan Pak Masudi. Bisa sama-sama foto bersama. Ya Bapak Ibu, kita foto bersama dulu pada hitungan ketiga. Oke, senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kali lagi. Oke, satu lagi gerakannya Bapak Ibu. Boleh gerakan. Nah. Oke, silakan Bapak Ibu. Benar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Oke, sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, Bu dan Bapak. Mohon izin lab ke kelas yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Tetap komunikasi Bapak.